Wah, ini berat nih. Ini berharga. Nabenta naman. Ini dia bikin garis, nanti mau pasang tali listrik, kabel. Jadi itu bisa dilepas gitu.要把这个铁丝卖了吧？哇，好多啊！这个小车推下来，把这个后面的护口砖头都弄开。行。
7斤，哇，多少钱？19块钱。你看，Kasih batang bawang, jahe, bawang amis ya. Ini lengkuas. Ruangan dapur kami saking dinginnya gak mau buka itu sana. Aku mau bikin sausnya dulu buat masak kerang.
好吃啊。它里面有菜吗？还可以吧。太棒了！多大？是。票价又富有的。好脆啊。辣椒是真的。好嫩。好香。哇，如果有辣椒更好。Baik, pemirsa, saat ini gambar yang Anda saksikan adalah kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke kawasan Komplek Pondok Gede Permai Jati Asih Bekasi yang dikatakan oleh jurnalis Metro TV dan Anugerah sebelumnya bahwa nantinya Wapres akan menggunakan motor trail bersama juga dengan stakeholder terkait untuk meninjau warga yang terdampak dari banjir yang terjadi khususnya di wilayah Pondok Gede Permai di Jati Asih Bekasi, pemirsa. Dan saat ini sudah disambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama dengan Wali Kota Bekasi Triadianto, kemudian ada juga terlihat Kepala BNPB Suharyanto dan juga Kabasarmas M Syafi'i yang juga ikut menyambut di sana. Dan nampaknya ini akan ada pernyataan yang akan disampaikan. Rekan-rekan media mencoba untuk bertanya kepada Wapres Gibran. Kami akan coba menayangkan, pemirsa. Dan ketika datang, memang Wakil Presiden Gibran ini langsung masuk ke area. Dan nampak tadi rekan-rekan media berupaya untuk bertanya kepada Wapres Gibran terkait dengan kedatangannya atau upaya kunjungannya kali ini meninjau langsung atau menengok langsung warga terdampak banjir.
Seperti diketahui pemirsa, untuk di wilayah Bekasi ini secara garis besar memang ada 20 titik banjir yang tersebar di 8 kecamatan. Dan Bekasi ini sempat memang menjadi perhatian khusus karena banyak sekali warganet yang mengunggah foto atau video Bekasi yang kegiatan masyarakatnya di sana lumpuh akibat memang beberapa pusat kegiatan dan juga tempat-tempat umum, fasilitas umum ini juga terdapat banjir pemirsa, mulai dari mal, sekolah, dan pusat kegiatan umum lainnya. Dan bahkan banjir terparah ini tercatat di beberapa wilayah seperti di Kemang Pratama, di Mega Bekasi Hypermall, serta Pondok Gede Permai Jati Asih. Bahkan untuk informasi yang kami dapatkan, salah satu jembatan yaitu jembatan Kemang Pratama juga terpantau ambrol pemirsa. Jadi bisa dikatakan dampak keparahan yang ditimbulkan akibat banjir yang terjadi di Bekasi ini bisa dikatakan cukup masif. Dan saat ini ada upaya terkini yang dilakukan untuk mendirikan dapur umum bagi warga yang terdampak banjir yang ada di sana. Dan saat ini Wakil Presiden sedang bertemu langsung dengan warga yang berada di sana pemirsa. Untuk informasinya memang di Bekasi ini sendiri pemirsa tidak hanya di kota tapi juga Kabupaten Bekasi ada catatannya sekitar korban terdampak mencapai 16.000 korban banjir dengan catatan 5.000 jiwa yang sudah mengungsi pemirsa. Belum ada laporan korban jiwa sampai dengan saat ini akibat banjir yang terjadi di Bekasi. Dan kemarin pada saat banjir terjadi ketinggiannya mencapai 3 sampai dengan 4 meter. Saat ini terlihat warga juga masih berupaya untuk membersihkan sisa-sisa banjir atau lumpur pekat yang masih tergenang begitu di depan permukiman warga. Tadi kami juga menangkap visual Wakil Presiden sempat berbincang sedikit dengan warga yang ada di sana, pemirsa. Dan tentunya masyarakat saat ini menunggu kira-kira apa yang akan disampaikan nantinya oleh Wakil Presiden terkait dengan bencana banjir yang terjadi dan apa sebenarnya agenda utama yang akan segera dilakukan oleh Wapres dan juga stakeholder terkait dalam upayanya mengunjungi warga terdampak banjir. Secara visual memang pemirsa di kawasan Pondok Gede Permai Jati Asih ini masih sulit untuk diakses oleh warga dan juga kendaraan karena memang material-material yang tercecer begitu atau tersebar di permukiman warga ini masih banyak sehingga upaya pembersihan masih terus dilakukan. Belum lagi material lumpur yang encer begitu atau licin ini membuat masyarakat juga harus lebih bekerja keras untuk bisa membersihkan lumpur-lumpur yang terjadi atau menggenangi jalan-jalan yang ada di sana. Saat ini Wapres Gibran terlihat sedang berada di salah satu tenda pengungsian dan nampak dari gambar yang kami dapatkan sedang berbincang juga dengan warga yang ada di tenda pengungsian. Selamat pagi sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Zaki, video jurnalis kompas.com. Sahabat kompas.com, saat ini saya berada di Mall Bekasi, Mall Mega Bekasi Hypermall yang kemarin terkena musibah banjir, yang mana lantai dasar mall ini terendam banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Sahabat kompas.com,
kondisi terkini pada pagi ini sekitar pukul 9 pagi, yang mana air masih menggenangi lantai dasar atau tepatnya di area parkiran dasar Mall Mega Bekasi Hypermall. Bisa dilihat bagaimana di sini ada barang milik pedagang yang terendam imbas banjir atau air yang tiba-tiba masuk ke dalam area mall. Kemudian di sini juga terdapat sejumlah mobil. Kalau bisa saya hitung mungkin ada sekitar 7 mobil yang terendam di area parkir mall ini. Jadi memang kemarin berdasarkan pengamatan salah satu reporter Kompas.com hanya terlihat 1 mobil yang terendam karena memang ketinggian air cukup tinggi, mungkin lebih dari 2 meter, karena yang terlihat hanya atap mobil saja, yakni mobil berwarna silver tepat di layar Anda sobat Kompas.com. Namun ketika pagi ini air mulai berangsur-angsur surut, ternyata tidak hanya 1 mobil, tapi ada sekitar 7 mobil yang terendam air di area Mall Mega Bekasi Hypermall. Selain mobil, ada juga kendaraan roda 2 sobat Kompas.com. Ini yang terlihat dari pandangan mata saya, ada 2 kendaraan roda 2, yakni motor Vario dan motor NMAX yang hanya terlihat stang motornya saja. Jadi mungkin nanti ketika semakin surut bisa saja ada motor lain yang ikut terendam, atau mungkin bahkan mobil lain juga. Ini bisa dilihat nih sobat Kompas.com ketinggian airnya seperti apa. Ini ada petugas pengamanan setempat yang sedang menyisir area parkiran. Ini kalau boleh saya gambarkan, ketinggiannya mungkin antara 80 sampai 90 cm. Jadi memang ketinggiannya bervariasi. Namun titik terdalamnya diperkirakan mencapai 90 cm karena ketinggian mencapai sepinggang orang dewasa. Nah, sahabat Kompas.com, imbas banjir yang melanda mall ini, memang operasional mall pada hari ini otomatis ada aktivitas. Jadi berdasarkan pantauan saya memang hanya ada mungkin pegawai ataupun pekerja dan pedagang yang memiliki kios di mall ini. Jadi mereka lalu lalang untuk mengecek barang-barang yang mungkin saja masih bisa diselamatkan. Selain itu, banjir di mall ini juga mengundang sejumlah masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi banjir di sini. Jadi tadi ada beberapa masyarakat yang memang menyempatkan diri atau menyempatkan waktu datang untuk melihat sebentar bagaimana sih banjir yang melanda Mall Mega Bekasi Hypermall ini. Ya bisa dari nih sahabat Kompas.com, ini seperti kolam raksasa mungkin ya, atau danau kecil yang mana seluruh areanya itu terendam oleh air banjir imbas luapan dari anak sungai Kalimalang ataupun dari aliran sungai Cikeas. Nah, untuk penyebab pasti banjir di mall ini memang belum ada konfirmasi pasti apa penyebab air bisa masuk ke area mall ini. Dari pihak pengelola mall pun belum ada pernyataan resmi, namun berdasarkan informasi yang saya dapat, memang ada salah satu tanggul yang diduga jebol, tanggul yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Cikeas. Kemudian ketika tanggul itu jebol, air langsung merangsek masuk ke area ini dan akhirnya membanjiri area lantai dasar atau lantai paling bawah dari Mall Mega Bekasi Hypermall. Nah, ini bisa dilihat sobat Kompas.com, kios-kiosnya terendam, kemudian ada but-but makanan juga terendam. Jadi memang ini barang-barang yang tak sempat diselamatkan karena air datang begitu cepat seperti banjir bah gitu ya sobat Kompas.com.
sehingga pedagang juga hanya bisa menyelamatkan barang-barang seadanya. Nah, selain itu, tadi juga memang beberapa orang juga berupaya untuk melakukan penyelamatan terhadap barang-barang yang ada di area ini. Jadi kalau bisa saya gambarkan, di ujung sana, sobatkompas.com, ada beberapa orang yang tampak membawa benda berukuran persegi panjang. Maksud saya ukuran besar seperti kotak, seperti itu ya, sobatkompas.com. Entah itu apa yang dibawa. Jadi memang ada sejumlah orang yang sedari tadi mondar-mandir. Di saat pemerintah melakukan efisiensi anggaran, warganet heboh dengan gaya hedon anak dan istri Kapolda Kalimantan Selatan. Nama Gazienda Aditya Pratama, anak Kapolda Kalimantan Selatan, ramai dikritik warganet. Gazienda memamerkan perayaan ulang tahun ayahnya, Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan, Kapolda Kalimantan Selatan. Warganet kembali geger, Gazienda memposting pengeluaran uang 1,2 miliar rupiah bulan Desember lalu. Lagi-lagi, Gazienda memposting foto gaya hedon liburan memakai jet pribadi. Kini Susanti, istri Kapolda Kalsel, juga dihujat warganet. Ibu Gazienda ini memakai tas Hermes Picotin 18 seharga 84 juta rupiah. Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan, lulusan Akpol tahun 1992, menjabat Kapolda Kalsel sejak Desember 2024. Gaya hedon anak dan istri Kapolda Kalsel membuat warganet bertanya-tanya karena gaji Rosyanto sebagai Kapolda hanya 6 juta rupiah. Sebagai pejabat negara, Rosyanto tidak pernah melaporkan harta kekayaan kepada KPK melalui LHKPN. Tim kontributor iNews melaporkan. Gimana ceritanya casingnya bisa berbeda? Casingnya buruk sekali banget. Ya. Si mekaniknya. Ini bukan kasus polisi yang harus sampai persidangan, yang saya sampai kayak harus diinvestigasi sedalam itu untuk buka CCTV harus kayak gitu kan? Enggak, nggak terikat. Iya, itu kita mohon maaf. Enggak ini. Ya, kita butuh diskresi dulu untuk prosesnya. Ya, Mas, tolong di follow up dengan segera mungkin. Karena anak saya ini ninggalin. Pada tanggal 12 Oktober 2005, seorang putri dari Raja Perhiasan hilang secara misterius saat berlibur di Hong Kong. Beberapa minggu kemudian dia secara mengejutkan muncul di gedung pajak Hong Kong, namun sayangnya dia sudah menjadi mayat yang dingin. Siapa yang bisa menghindari sistem pengawasan ketat di gedung perkantoran mewah ini dan berhasil melakukan kejahatan di tengah banyaknya pegawai pemerintah sampai polisi tidak menemukan petunjuk? Yang lebih mengejutkan, 3 tahun kemudian saat kasus ini hampir dilupakan, sebuah pembunuhan baru membuat tersangka kembali muncul. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada sore hari tanggal 24 Oktober 2005, teknisi pendingin udara Tan Seng Wang masuk ke ruang kipas di lantai 33 gedung pajak untuk bekerja. Saat dia mengenakan tangga untuk menaiki lemari kipas setinggi 3 meter, dia menemukan suatu benda berwarna hitam yang salah satu ujungnya tertutup kantong plastik merah, tampak seperti tubuh manusia.
Tan mengira itu adalah seseorang yang cukup gemuk yang secara tidak sengaja tersengat listrik dan meninggal di situ, jadi dia segera menghubungi atasan. Tidak lama kemudian, dua rekan kerja Tan tiba di lokasi dan bersama temannya Tan memanjat tangga untuk melihat lebih dekat. Awalnya, mereka mengira itu adalah boneka manusia yang sangat realistis. Namun setelah menusuk perut boneka itu dengan payung, mereka merasakan tekstur lembut seperti daging dan langsung menyadari bahwa itu adalah mayat. Mereka segera menghubungi polisi. Setelah polisi tiba dan melakukan penyelidikan, mereka menemukan bahwa mayat tersebut adalah seorang wanita dengan kepala tertutup kantong plastik merah yang diikat di leher sementara kedua tangannya terikat ke belakang. Karena suhu cuaca yang tinggi dan mesin pendingin yang sering menyala dan mati membuat suhu di dalam ruangan memiliki perbedaan sekitar 10 derajat. Hal ini menyebabkan proses pembusukan mayat tidak merata dan sangat sulit untuk memperkirakan waktu kematian yang tepat. Selain itu, polisi juga mengamati bahwa korban mengenakan kaos putih, celana panjang hitam, dan sepasang anting mutiara. Di telinga kirinya terdapat pula sebuah anting emas. Di pergelangan tangan kiri ada jam tangan Rolex dan sebuah geleng Tiffany. Di samping telinganya, polisi juga menemukan sepasang sepatu hak tinggi merek Chanel. Dari penampilannya, sepertinya kondisi keuangan korban cukup baik. Setelah diperiksa oleh ahli forensik, diketahui bahwa korban memiliki tinggi 155 cm, berat 44 kg, dan berusia sekitar 40 tahun. Di tubuh korban ditemukan beberapa luka gores di leher dan dada, serta satu luka tusuk di dada kanan yang masuk dari belakang. Meski luka ini menjangkau rongga dada, itu tidak cukup mematikan. Penyebab kematian sebenarnya adalah karena tercekik. Selain itu ditemukan juga zat obat penenang dalam tubuh korban yang menunjukkan bahwa ia pernah dibius. Namun pakaian korban masih utuh sementara seluruh kulitnya telah dibersihkan dengan deterjen sehingga tidak dapat diambil informasi biologis dari orang lain dan tidak dapat dipastikan apakah ia mengalami pelecehan. Lokasi mayat berada di atas lemari kipas angin setinggi 3 meter sehingga sulit bagi satu orang untuk mengangkat jenazah wanita tersebut. Polisi awalnya menduga bahwa pelaku kemungkinan lebih dari satu orang. Selain itu, berbagai barang berharga yang dikenakan korban menunjukkan kemungkinan bahwa ia dibuntuti, dirampok, dan dibunuh untuk menghilangkan jejak. Namun, yang membingungkan adalah semua barang berharga korban tidak hilang. Sekumpulan pertanyaan ini sulit untuk dijawab, sehingga polisi memutuskan untuk mulai menyelidiki identitas korban. Pada malam kejadian, berbagai media berita di Hong Kong melaporkan kasus ini. Setelah melihat berita Wakil Konsul Jenderal Thailand di Hong Kong yang bernama Mei Bicheng menyadari bahwa ciri-ciri korban sangat mirip dengan wanita keturunan Tionghoa bernama Xi Liping yang dilaporkan hilang pada 13 Oktober. Ia kemudian menginformasikan kepada polisi dan setelah menerima laporan polisi segera menghubungi keluarga Xi Liping. Pada tanggal 25 Oktober, saudara perempuan Xi Liping, Xi Lida, datang dari Amerika Serikat untuk membantu penyelidikan. Setelah dikonfirmasi oleh Xi Lida, polisi memastikan bahwa korban adalah Xi Liping yang hilang selama 2 minggu. Polisi kemudian menyelidiki identitas Xi Liping. Menurut informasi dari Xi Lida, Xi Liping lahir di Thailand berusia 40 tahun dan orang tuanya adalah keturunan Tionghoa dengan asal dari Chaozhou, Provinsi Guangdong. Keluarga Xi menjalankan bisnis perhiasan di Thailand. Ayahnya di masa muda menambang batu permata di Thailand dan Myanmar, dan dalam beberapa tahun terakhir menjalankan bisnis berlian di Madagaskar. Ia bisa dibilang adalah raja perhiasan di Thailand. Xi Liping dan saudara perempuannya dibesarkan dengan harapan tinggi dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Mereka pernah belajar di Amerika Serikat dan setelah mendapatkan gelar, kembali ke Bangkok untuk membantu ayahnya mengelola bisnis. Halo semuanya. Hari ini saya ada di mobil Wuling REV tipe bawah yang 200 km. Seperti yang kalian lihat, di sini tidak ada head unit ya. Dan dia hanya Itu selamat datang di channel Mata Mobil Ternyata Wuling akan bikin pabrik sendiri, tapi pabriknya adalah pabrik baterai. Wih, gila keren banget. Jadi pasar mobil listrik di Indonesia itu udah gede ya. Jadi semakin membuat pabrikan mobil yang punya Yo bro, welcome
bikin ngobrol sih. Ya hari ini kita mau bikin video karena kemarin ada yang off ya. Katanya pengen tahu dong alasannya kenapa ini yang live daripada yang long range. Tapi ini juga lainnya yang live long range sebenarnya ya, tapi bukan yang versi atas lah gitu ya. Kalau long range itu kan yang paling tinggi lah ya, yang dashboardnya full layar, ya full spek lah ceritanya. Nah ini live itu adalah yang versi down spek kita ngomongnya. Karena apa? Karena kekurangannya banyak sebetulnya. Kekurangannya kayak nomor satu, ini tidak fast charging, gitu, tidak fast charging. Cuma sebenarnya tergantung dari kebutuhan ya. Kalian butuhnya buat apa? Kalau kita butuhnya kan buat ngantor atau pagi pulang sore. Ya kalau mau di kelas lama pun sebenarnya nggak ada ini juga ya. Nggak ada mengubah mendesak kita harus kita. Jadi di kelas 8 sampai 10 buat kita fine-fine aja karena pulang yang ke rumah jam 7 colok aja sampai pagi mau pergi udah penuh lagi gitu. Jadinya pertimbangan fast charging buat kita nggak terlalu penting. Terus sound systemnya speakernya cuma ada di sebelah kanan di sisi pengemudi. Nah buat kita juga sebenarnya nggak butuh-butuh amat, toh nggak udah nyobain yang long range speakernya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak yang wah-wah banget. Jadi ya udahlah ya gitu. Jadi terus makanya kita pasang ini nih speaker bluetooth dari Nakamichi, harganya cuma 400 ribuan dan suaranya ternyata oke banget gitu, surprisingly-nya oke gitu. Terus kekurangan berikutnya apalagi ya? Oh dashboard, layar cuma doang, nggak sampai full. Cuman balik lagi, sebenarnya menurut gua oke juga ya. Ini aja cuma segini. Kalau malam tuh mantul di kaca, jadinya agak mengganggu ya. Gimana yang full? Jadi mungkin akan lebih mengganggu lagi. Sisanya sebenarnya mirip-mirip. Ini tampilan dashboard ini tuh sama semua. Setirnya paling ini nggak ada ya sound systemnya. Tapi juga kan nggak masalah. Itu ada tampilan tidak tidak. Apalah gitu artinya ada kalau nggak salah ya. Buat telepon kalau nggak salah. Telepon juga ada. Lupa apalah. Gitu. Terus apa lagi? Sisanya sama kayak paling warnanya tutol bukan nggak bagus semua tutol. Yang paling penting sebetulnya buat kita adalah harga. Karena harganya yang ini tergolong ekonomis. Dibilang murah ya nggak murah ya untuk harga mobil ya, sebenarnya ini seharga mobil Brio di 180 jutaan. Nggak tahu sekarang naiknya di 2020 ini. Kemarin gua beli 2024 tapi gua dapetnya di awal 2025 tapi harganya tetap yang gitu. Jadinya menurut gua kenapa gua ambil lain, karena kebutuhan utamanya adalah buat operasional untuk pulang kerja. Jadi ya cukup aja. Terus kalau dibilang oh kan nggak enak, ya nggak enak, tapi kalau duitnya cukup segitu kok ngomong apa dong ya kan? Kalau mau enak kayak gue versi lah. Kalau juga mungkin gue beli BMW elektrik gitu kan. Cuman balik lagi kalau duitnya cukup segitu kok ngomong apa? Emang mau nambahin duitnya? Udah coba mobil lain belum gitu ya? Udah coba beberapa mobil. Emang bener mobil lain itu lebih enak mungkin ya. Cuman ini dibilang nggak enak, kenapa enggak? Masih enak aja. Dibilang kayak nggak nyaman, ya tergantung. Kalau ke kantor coba disetem kok, ya ngapain dulu jangan nyaman. Kalau kita jarak tempuhnya mungkin sehari 2-3 jam mungkin ya itu mungkin pertimbangannya beli mobil yang ada kursi pijitnya ya kan, mungkin lebih enak. Sampai 10 jam. Jadi di rumah juga kan nggak diapa-apain Gojek ya. Dan dari tim Motor Next turut mengucapkan keprihatinan dia melalui video jadi edisi di awalnya. Tapi oke, apa dan sebenarnya dari segi perubahan pun boleh melalui ya cuma di situ aja kalau kamu ingin berubah. Sementara kalau spek baterainya itu masih sama, kapasitas masih 20,6 kWh dengan jarak tempuh sampai 460 km dan untuk performanya pun masih sama.
guys, ini sekarang gua lagi mau ke tempat satu job nih guys. Udah pesan sebelumnya itu repot lebih banyak lagi. Nah, ini selesai. Ini gua lagi mau dari satu job. Nah, ini boleh buat guys dari RB Live. Ini kita bisa di sini. Fotonya 200 buat blog yang jalan. Banget sih pakai 5 hari lah. Ini masih bagus banget, setiapnya belum ada salah setir. Juga kalian bisa lihat di sini masih plastikin joknya. Jadi bahan sengaja gua nggak plastik dari joknya karena sayang Allah sama ini belum jadi terus diganti udah dapat bantuan jadi gua nggak copot plastiknya nanti gua baru mau copot kolom dan siap dipasang. Untuk bahan sarung joknya itu beli yang bahannya dulu dari merek Limitek. Limitednya jenisnya Camaro guys. Nanti kita pasti lihat seperti apa bahannya. Kemudian misalnya itu ada dua pilihan, yang warna hitam sama yang warna putih. Yang katanya tebal warna hitam lebih tebal atau padat daripada yang warna putih. Kalau harganya tidak terlalu tinggi, malah hitam kalau lebih selisih 200.000 daripada yang putih. Nah, jadi karena gue pengen yang udah tebal gitu ya, jadi gue pilih yang warna yang aslinya itu warna hitam. Motifnya itu gue cari yang kalau bisa yang bagian atas sapu ya itu tebal bisa karena yang jadi dan ini menurut gue sih kurang soft ya kalau untuk jadi kalau bisa kita cari sarung joknya yang punya busanya gitu